Wade ulah gitu-gitu teuing abi teh awewe menikah cida-cida teuing ngaheureyan teh. Saya kaget, emang kenapa kunaon tadi ngaguruan abi bicai lah. Pek wae ulin mah, tapi ulah wani-wani ngotoran susukan anu kami. Saya kaget, susukan yang mana? Itu susukan leutik. Ya udahlah. Oke. Demi ketertiban, demi keamanan, buang air, bersih-bersih dan sebagainya lakukan di Cileur. Jangan di sungai sebelah. Nyeletuk. Aduh, saya tadi pipis di sana. Udah mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di channel Petualangan Keluarga Pandu. Di sini dari puncak Dakon sambil istirahat, ngopi, kita ngobrol sebentar ya. Ngobrol mengenai pengalaman dulu waktu masih senang ke hutan yang masih belantara. Kegiatan pecinta alam itu merupakan kegiatan yang boleh dikatakan beresiko tinggi. Oleh karenanya penggiatnya itu harus mumpuni dari segi keterampilannya, pengetahuannya itu harus mumpuni. Makanya itu selalu ada session pendidikan dasar dulu, kalau sekarang nggak tahu. Selalu ada pendidikan dasar supaya mereka bisa memahami apa saja yang harus dipelajari, apa saja yang harus dikuasai, keterampilan untuk bisa berkegiatan di alam bebas. Salah satu sessionnya adalah pengambilan nomor anggota. Ini yang akan saya ceritakan adalah sisi apa ya sisi keanehannya pada saat dulu mengadakan prosesi pengambilan nomor anggota ya. Cerita berawal saat saya diminta untuk merancang sebuah kegiatan pengambilan nomor anggota. Maka dari situ mulailah mencari formasi kegiatan, sudah terbentuk. Lokasinya alhamdulillah setelah survei, lokasinya di hutan pinus dekat Curug Cingemat. Kalau pecinta alam Ciamis insya Allah tahulah persis ya tempatnya di situ. Itu masih betul-betul hutan ya. Dari perkampungan terakhir sampai ke lokasi itu kalau tidak salah jalan kakinya sekitar 2 jam ya. Masuk hutan, pertama perkampungan, sawah, lewati sungai, hutan pinus, baru sampai ke lokasi. Kenapa kok ekstrim banget? Karena dulu sangat idealis gitu ya. Karena kita akan beraktivitas di alam bebas, otomatis latihannya pun harus di alam. Mau nggak mau, dulu idealisme saya seperti itu. Sekarang pun sama, belum berubah. Singkat cerita, kegiatan diadakan pada hari Sabtu malam Minggu. Nah, hari Sabtu pagi anak-anak sekolah udah minta izin khusus ke pembina untuk mengadakan kegiatan pengambilan nomor gitu ya. Kebetulan saya masih ada pekerjaan kantor, dulu kantor ya. Sekarang nganggur. Dulu masih ada pekerjaan, jadi rombongan berangkat terlebih dahulu pagi-pagi ditemani senior-seniornya untuk mempersiapkan acara.
karena acaranya akan berlangsung mulai jam 17 sampai dini hari. Perasaan udah mulai gak enak. Pertama karena saya sadar dari perkampungan sampai ke lokasi jalan kaki pasti sendiri, nggak ada yang nemenin gitu ya. Resiko lah, namanya juga konsekuensinya. Satu, pekerjaan nggak bisa ditinggalkan, yang kedua adalah komitmen udah siap membantu. Ya. Saya berangkat dari Ciamis itu sekitar pukul 16. Jadi ke perkampungan terakhir sekitar pukul 16.30. Berjalan sendirian, jadi itu betul-betul sendirian. Yang udah mulai beda perasaan itu pas mulai memasuki pas penyeberangan, nyebrang sungai Cileur, masuk hutan pinus. Di situ mulai tidak enak ya. Untuk menenangkan diri sendiri, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diselamatkan, rombongan kegiatan diselamatkan. Ya, sebagai manusia beradab, saya juga pamit gitu ya. Mohon maaf, kami mengadakan kegiatan di sini, takutnya terganggu atau bagaimana. Mohon maaf. Setelah saya mengucapkan itu, saya merasa ada yang membisikkan, boleh main di situ. Bahasana teh kieu, kalau bahasa Sunda mah pek wae ulin mah, tapi ulah wani-wani ngotoran susukan anu kami. Saya kaget, loh, susukan yang mana? Itu susukan leutik. Ya udahlah, oke, terima kasih. A'udzu bikali kalimatillah hitammatin min syarri ma khalaq. Terus saya bacakan sambil jalan menyusuri hutan. Sampai lokasi, saya ingat amanat yang menyampaikan tadi, yang ngomong briefing semua. Demi ketertiban, demi keamanan, buang air, bersih-bersih dan sebagainya lakukan di Cileur, jangan di sungai sebelah. Nyeletuk. Aduh, saya tadi pipis di sana. Udah mulai dah. Perasaan udah mulai, ini apa ya? Cuma saya bisa berdoa aja, ya Allah, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mohon dimaafkan karena itu apa ya? Tidak sengaja dan mereka belum dikasih tahu gitu. Menjelang malam, sholat berjamaah, kemudian briefing, pengayaan materi, istirahat, makan, dan persiapan kegiatan. Itu berakhir sekitar pukul 21 malam. Anak-anak udah bikin dipak ya, karena mereka tidak diperkenankan buat tenda, supaya apa ya, supaya seru aja. Supaya seru sambil mempraktekkan bahwa suatu saat kamu memerlukan keterampilan bikin dipak, kamu bisa. Jadi mereka bikin dipak. Ada yang lupa pesertanya cuma 2, tapi itu kan bukan menjadi halangan, acara tetap jalan. Yang mendampingi alhamdulillah banyak. Kemudian setelah acara api unggun dan sebagainya, yang lupa, kejadian aneh dimulai dari Kang Aceng Rahmat. Halo Kang Aceng. Sorry diajak. Sekitar pukul 20 lebih beliau pipis ya, nggak ke sungai, pipisnya di bawah pohon.
nggak tahu sebelumnya, tapi tiba-tiba dilari ke arah saya, ke arah grup ya, ke arah rombongan, sambil terengah-engah. Saya tanya, kenapa Kang Ceng? Waduh, saya tadi kencing di bawah pohon, tapi kayaknya pohonnya ngeliatin saya. Ah, dasar lu penakut, masa pohon liatin? Benar katanya, makanya ini dia masih belum menaikkan sletingnya, masih saking kagetnya katanya, seperti itu. Satu, aduh, mulai tambah deg-degan, gak enak hati. Kemudian briefing, bagi-bagi tugas untuk perjalanan malam, karena prosesi pengambilan nomornya itu dengan cara jurit malam keliling lokasi kegiatan gitu ya, di hutan malam lagi. Lupa pesertanya yang dua itu perempuan, namanya Eti sama Ijin ya. Halo Bu Eti, halo Bu Ijin, semoga nonton video ini ya. Menjelang tengah malam, anggota sudah disebar ke beberapa pos. Nah, yang bagian pelepasan itu saya lupa, tapi saya ada di pos 2 dekat sungai yang dikatakan jangan dikotori itu, di situ. Nah, untuk menghindari kecurangan, yang dua peserta itu jadi kontraplow, yang satu ke pos 2, yang satu diputar arahnya, jadi nanti ketemunya di atas ya, di posnya Om Hendra kalau nggak salah, sama Bu Teti di atas. Udah masuk posisi masing-masing. Ini yang cerita saya alami ya. Dari di pos 2 itu saya udah nggak enak hati, bener-bener nggak enak hati ya. Udah nyalain lilin, saya tinggalkan aja, naik ke posnya Pak Hendra sama Bu Teti di situ. Nah, cerita dari Pak Hendra dan Bu Teti ya, itu kan yang anak yang ngambil nomor anggota itu bawah senter otomatis. Itu dari ketinggian terlihat sinar senternya 2 gitu ya. Saya sama Pak Hendra itu mengira, wah ini anak main curang nih, disuruh beda jalur, ini malah berangkat berdua pakai senter segala. Wah, nggak bener nih. Gitu saya ngobrol sama Pak Hendra. Ya udahlah Pak De, nanti kita tunggu, dia kan lewat sini. Oke, tidak apa-apa, nanti kita briefing di sini bareng-bareng. Setelah menunggu sekitar Setelah menunggu sekitar 20 menitan kayaknya, lebih kayaknya, sekitar setengah jam. Itu anak yang menuju pos 2, Saudari Ijin, berlari. Wah, lari kencang. Meskipun nanjak, saya heran juga nih, cewek kuat banget. Udah ditanjakan, gelap, lari lagi. Datang ke situ, bukannya kita yang ngomelin, malah dia dulu yang ngomelin. Saya masih ingat apa yang dikatakan Saudara Ijin itu, sambil terengeh-engeh gitu. Pak Ade, saya ini perempuan, jangan keterlaluan dong. Itu dalam bahasa Sunda. Boleh ya bahasa Sunda ya, mudah-mudahan semua pada ngerti. Pak Ade, ulah gitu-gitu teuing, abi teh awewe. Menikah cida-cida teuing, ngaheureuyan teh. Saya kaget. Emang kenapa? Kunaon tadi ngageruan abi dicai. Loh, saya mulai lagi. Dia bilang itu, kenapa
saya manggil-manggil nama dia dekat sungai. Saya makin heran, manggil kamu kan saya mah di sini nggak di pos. Ah, bercanda, masa cina. Pak Ade tadi manggil-manggil saya sambil nyiram air. Tuh lihat nih basah. Pas dilihat emang bener basah bajunya. Masya Allah. Yang jadi pertanyaan itu sampai saat ini belum terjawab gitu. Siapa yang manggil-manggil nama dia? Siapa yang bawa senter satu lagi? Kemudian siapa yang menyiram dia gitu. Karena memang pendamping itu disebar, ada yang di base camp, ada yang di pos ya. Itu kayaknya di luar skenario. Walau alam itu entah pendamping entah siapa, sampai saat ini belum ada pengakuan siapa yang nyiram izin itu ya. Kemudian yang satu lagi, Eti cerita ke saya gitu selesai prosesi. Itu nyari nomor anggota kan biasalah, seru-seruan gitu istilahnya. Itu disembunyikan gitu ya, tapi nggak ekstrim banget, itu pasti bisa ditemukan ya. Karena itu hanya untuk membentuk sense of belonging saja supaya terjalin keakraban gitu ya. Ada sedikit permainan diumpetin. Itu sampai setengah jam nggak ketemu, si nomornya itu nggak ketemu. Sampai dia ngomel-ngomel, nangis-nangis. Ini yang nyembunyiin ngerjain kita nih, padahal kita yang naruhnya itu nggak ini mudah loh ditemukan, tapi betul-betul susah ditemukan. Sampai katanya dibantu sama yang jaga di pos itu untuk menemukan nomor si Bu Eti ini. Selesai acara, Iin dan Eti udah sama-sama dapat nomornya. Kemudian balik ke base camp. Biasa ngobrol, makan rame-rame, bercanda sana sini, menghilangkan ketegangan gitu ya, menghilangkan ketegangan. Sorry ya, aneh juga ini cerita horor tapi ngobrolnya sambil ketawa-ketawa gitu. Maaf, anggap saja ini horor. Oke. Nah, sekitar jam 2 dini hari kembali muncul keanehan. Seperti di awal saya ceritakan bahwa lokasi kegiatan pengambilan nomor anggota ini 2 jam perjalanan. Jadi bisa dibayangkan berapa kilo ya, jauh sekali dari perkampungan. Tapi pada jam 2 dini hari itu bunyi kentongan, tentrang berkeliling lokasi kegiatan ya. Nah, lokasi kegiatannya sendiri itu merupakan hutan yang baru dibuka sama masyarakat ya, entah untuk pertanian atau untuk apa nggak tahu, tapi bekas-bekas di babatnya masih ada. Itu suara kentongan keliling, sampai-sampai mereka berkata, kok rajin amat sih yang ronda sampai ke sini-sini. Saya mah ketawa aja, masa iya sih yang ronda. Atau saya pikir suara kentongan dari kampung, masa iya sedemikian jauhnya, masa suara kentongan sampai ke hutan. Tapi ya begitulah romantika kegiatan di alam bebas. Kadang-kadang kita dipertemukan dengan hal-hal semacam itu ya. Saya akan coba kontak yang punya pengalamannya, mudah-mudahan dia mau berbagi cerita di sini ya.
Nah, itulah kejadian unik dan horor yang pernah kami alami waktu berkegiatan di hutan. Maaf, bukan bermaksud menakut-nakuti atau menyinggung pihak-pihak tertentu, tapi ini murni hiburan ya, hiburan yang berbau mistis dan belum sanggup dijelaskan sampai saat ini apa yang sebenarnya terjadi ya. Di pintu hutan saya ada yang ngasih peringatan, awas jangan kotori susukan. Susukan itu aliran sungai kecil lah, sungai kecil parit, karena di situ memang ada muara kecil ya di tempat kegiatan kami. Sungai yang gedenya adalah Sungai Cileur, kemudian di situ ada sungai kecil. Nah, yang beramanat itu jangan kotori sungai yang kecil.